Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rizkiana dengan NPM 22180310022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi as-sunnah. Secara bahasa, as-sunnah berarti jalan hidup yang dilalui atau dibiasakan, merupakan suatu tradisi. Sedangkan menurut para ulama, sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan, sifat fisik atau budi atau biografi, baik masa sebelum kenabian atau sesudahnya, itu merupakan suatu as-sunnah. Menurut ahli ulama fikih, sunnah merupakan suatu hukum yang jelas berasal dari Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk wajib atau fardu, dan sunnah itu ada bersama wajib dalam hukum Islam. Pembagian sunnah menurut pendapat para ahli, yang pertama sunnah qauliyah berupa perkataan, yang kedua ada sunnah fi'iliyah merupakan perbuatan. Yang ketiga ada sunnah takririyah berupa persetujuan, sunnah hamidah berupa cita-cita. Pembagian jenis hadis ditinjau dari segi bentuknya. Yang pertama ada fi'ili, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada qauli, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada takriri, yaitu keizinan Nabi terhadap perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh Nabi. Pembagian jenis hadis yang ditinjau dari segi orang yang menyampaikannya. Yang pertama ada mutawir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut akal dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Selanjutnya ada masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang kepada orang banyak tetapi belum sampai kepada derajat mutawir. Selanjutnya ada ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan mutawir. Ditinjau dari segi kualitas hadis, ada satu ada hadis sahih, yang kedua hasan, yang ketiga ada dhaif. Pembagian hadis dari segi diterima atau tidaknya, yang pertama ada maqbul dan mardud. Selanjutnya ada pembagian hadis dari segi orang yang berperan dalam berbuat dan berkata. Yang pertama ada ma'ruf, benar-benar Nabi yang bersabda. Yang kedua mauquf, sahabat Nabi. Yang ketiga maqtu atau tabi'in yang berperan. Pembagian jenis hadis dari segi jenis, sifat, dan teknik penyampaian. Yang pertama ada mu'an'an, yang kedua mu'anna, 3 awamir, 4 nawahi, dan 5 mungati. Kedudukan as-sunnah yang pertama dalam syariat Islam. Yang pertama, Al-Quran bersifat pasti dalam periwayatannya, sedangkan sunnah tidak. Yang kedua, sunnah berfungsi sebagai penjabaran Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Allah, baik redaksi maupun isinya, sedangkan as-sunnah dari hamba atau utusannya. Kedudukan as-sunnah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Perbedaan Al-Quran dan as-sunnah. Yang pertama, Al-Quran dinilai kebenarannya atau absolut, sedangkan sunnah adalah zani, kecuali hadis mutawir. Yang kedua, seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan pedoman hidup. Yang ketiga, Al-Quran mesti otentik dengan lafaz dan maknanya, sedangkan sunnah tidak. Al-Quran membicarakan masalah akidah, tapi tidak demikian dengan hadis. Fungsi as-sunnah yang pertama sebagai bayuni takriri atau menguatkan pernyataan Al-Quran. Yang kedua, bayuni tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang bersifat umum atau global. Yang ketiga, as-sunnah berfungsi membatasi kemutlakan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Yang keempat, as-sunnah memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Yang kelima, as-sunnah menetapkan hukum baru yang tidak atau belum ditetapkan dalam Al-Quran. Sekian dari materi yang saya jelaskan mengenai as-sunnah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.